Masih topik yang menarik, yaitu video dari Kiai Hanan Madura. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan nasab klan Habib Alwi, namun tidak bisa menyalahkan Kiai Haji Madirin Usman Al-Bantani karena memang di catatan yang Kiai Hanan pegang, Amudun nasab Ba'alwi, Habib Ba'alwi itu tidak ada. Sehingga saya tidak membatalkan karena saya punya jalurnya sendiri, tapi saya tidak menyalahkan Kiai Maduddin eh, karena kalau lewat jalur ini ya di catatan kami memang nggak ada, karena catatannya di bukan keturunan ini menurut catatan kami, tapi di keturunan kakaknya Muhammad Al Azraq. Itu ya teman-teman, mungkin itu. Kiai Maduddin menyebut saya Nisful Kibin. Yang ada adalah dari jalur lain, yaitu siapa namanya? Al-Azraq, Muhammad Al-Azraq ya. Itu kata Kiai Hanan. Artinya, susunan nasab yang sekarang yang dipublikasikan oleh klan Habib Alwi itu tidak ada. Kiai Hanan menyatakan di catatan yang beliau pegang memang tidak ada. Yang ada adalah dari jalur Muhammad Al-Azraq. Oke ya. Ada komentar yang memicu saya membuat video ini. Yang pertama dari Ainun Darus. Dibahas dong bang, data dari Kiai Hanan yang katanya tersambung dari Muhammad Al-Azraq. Saya kan sebenarnya kurang berminat lah membahas itu. Kemudian dari Dodi Sabtono, bro, yang harus diramein itu adu data Al-Haddad versi Al-Azraq atau Ubed. Tumben RA Robito Alawiyah juga tidak geruduk naat, iya kan? Tumben RA kok tidak geruduk naat, tidak mempersekusi atau bagaimana lah. Nah ini bonus nih, saya bacakan dari Mr. KTTOB. Mukibin juga bangsa kita, cuma agak telat pikir. Doakan biar Allah kasih akal dan kesadaran diri, supaya mereka Kibin tahu siapa dirinya. Sekarang Kibin masih merasa jadi setengah orang Tarim, setengah lagi Nusantara. Tetap kita doakan. Jadi karena ada permohonan, bahas dong yang dari jalur Muhammad Al-Azraq, data dari Kiai Hanan itu. Kiai Imad itu sudah menanggapi apa yang diutarakan oleh Kiai Hanan dalam tulisan beliau yang berjudul Ba'alawi ganti kakek tanda tanya, konsekuensinya kompleks. Dipublish tanggal 1 November 2023. Jadi hampir 2 tahun yang lalu. Teman-teman bisa membacanya sendiri di rmi.nubanten.or.id. Tulisan-tulisan saya juga banyak di website RMI NU Banten itu. Saya bacakan ya. Kiai Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi. Nah, itu yang sebagaimana yang dibikin video oleh Kiai Hanan, video yang terakhir ya. Tapi ini tulisan udah 2 tahun yang lalu. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alawi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Jadi Alawi itu, kalau yang versi sekarang, versi resmi Robito Alawiyah dan Klan Habib Alwi itu kan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tapi kalau yang versi Kiai Hanan itu Alawinya tidak ke Ubaidillah, tapi ke bin Isa Ar-Rumi. Jadi Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis bahwa nasab Ba'alawi ini memang adalah nasab problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut historis, geografis, antropologis, dan susunan amudun nasab. Dalam kurung nama-nama dalam silsilah nasab. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu terindikasi adanya dugaan light on purpose dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Sebagai contoh, lihat kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Apakah penulisnya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam bukunya itu berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan, si Fulan mempunyai saudara si Fulan dan sebagainya, berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak? Itu pertanyaan.
Nah, sekarang ditemukan tanda kutip kakek baru bagi Ba'alawi. Ia bukan Ahmad bin Isa, tapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad, tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Pergantian amudun nasab jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat, tidak bermasalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya, bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Itu permasalahan pertama dan fundamental. Gimana Ba'alawi? Mau ndak? Mengakui ndak pindah kakek ke Muhammad Al-Azraq? Jadi namanya nanti amudun nasabnya jadi Alwi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq, bukan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Selain itu, harus diperhatikan pula kompleksnya konsekuensi yang menyertai ganti kakek tersebut, seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Nah, kalau ganti kakek, maka bagaimana tuh mengenai tanda kutip sejarah yang dibangun tentang Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Tarim Hadramaut. Itu kan sudah ditulis kitabnya, sudah digembar-gemborkan, sudah dipropagandakan sebagai Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kemudian tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya, Ubaidillah. Nah, tentang sejarah Ubaidillah bagaimana? Kemudian tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah diziarahi. Tuh makamnya kan udah dibikin, sudah diziarahi. Kemudian tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Nah itu kalau umpamanya klan Habib Ba'alwi mengambil silsilah ke jalur Muhammad Al-Azraq, lalu bagaimana itu nanti nasib dari makam yang telah ditemukan, makam Ahmad bin Isa yang ditemukan melalui ronsen makam Mukasyafa. Wah, ada sinar di sini. Wah, ini adalah makam Ahmad bin Isa. Kisah-kisah yang seperti itu, kitab-kitab internal Ba'alawi yang mengisahkan hal-hal semacam itu gimana? Maka itu akan menjadi runtuh kan? Itu akan menjadi runtuh, akan apa ya? Sangat mempertegas kedustaan-kedustaan yang tertuang dalam tulisan-tulisan internal klan Habib Ba'alwi. Kalau mau pindah kakek. Jika tanda kutip ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Itu pertanyaan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah itu pertanyaannya tuh. Ini jadi permasalahan pertama, mau nerima apa enggak klan Habib Ba'alwi pindah ke Muhammad Al-Azraq? Kalau diterima, umpamanya sudahlah kita ke Muhammad Al-Azraq, umpamanya ini ya. Lalu gimana kitab-kitab sejarah, tanda kutip sejarah internal klan Habib Ba'alwi yang mereka tulis ratusan tahun? Sudah dibangun makamnya, sudah begini-begini, itu gimana itu? Kalau saya sih enggak masalah, enggak peduli juga. Misalnya Kiai Hanan meyakini, oh ini ke Muhammad Al-Azraq, ya enggak apa-apa, bagi saya pribadi ya monggo aja. Dijadikan sebuah keputusan resmi misalnya, atau dijadikan tesis, ditulis konstruksinya begini gitu, diresmikan begitu loh, dinyatakan secara resmi, ditunjukkan argumentasinya, disusun dalam sebuah kitab atau dalam sebuah pernyataan-pernyataan ilmiah, premis-premisnya, data-datanya, fakta-faktanya begitu. Ya tinggal dinyatakan secara resmi aja. Kalau saya sih enggak masalah. Ya silakan Kiai Hanan kan. Ya kalau enggak begitu terus gimana? Ya jadi cuma pernyataan aja, jadi pernyataan mengambang aja. Kalau saran saya Kiai Hanan ya itu nyatakan secara tanda kutip legal gitu dalam bentuk sebuah kitab
atau risalah yang memuat premis-premis, data-data, fakta-fakta begini begitu. Diformalisasikan gitu, diformalkan gitulah, kira-kira begitulah. Tapi kan selama tidak diformalkan ya tetap yang berlaku adalah mudun nasab versi klan Habib Alwi yang sekarang, yang ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Selama tidak ada tanda kutip formalisasi dari Kiai Hanan, ya tetap yang berlaku nasab Habib itu. Nasab Habib adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lalu umpamanya Kiai Hanan itu kemudian memformalisasi, mengajukan sebuah tesis bahwa klan Habib Alwi itu ke Muhammad Al-Azraq. Yaitu tantangannya, satu, nerima ndak klan Habib Alwi. Oke ya. Umpamanya menerima, lalu nasib dari sejarah-sejarah yang ditulis internal Ba'alwi bagaimana? Kemudian nasib kuburan Ahmad bin Isa, kuburan Ubaidillah di Tarim Hadramaut yang sudah diziarahi, yang sudah di surah wal istifadohkan, itu bagaimana? Nah itu kompleks. Kalau Kiai Mat nulisnya singkat sekali, kompleks begitu. Kalau ini kan saya agak menjabar-jabarkan kekompleksan itu ya. Ya monggo aja. Kalau mau ke Muhammad Al-Azraq ya diformalisasikan dalam bentuk risalah atau tesis atau kitab atau buku begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.